Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidil Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan pengumuman kelulusan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya P3K guru yang dijadwalkan diumumkan pada hari Jumat tanggal 14 April sampai dengan hari Minggu tanggal 16 April tahun 2023 ini. Sebagaimana surat dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ya nomor 3819/B.KS.04.01/SD_K tahun 2023 yang disampaikan pada tanggal 10 April tahun 2023 yang bersifat penting. Perihalnya adalah penyusunan kembali jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat. Berdasarkan permintaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya nomor 1893/BJ.01.03 tahun 2023 tanggal 10 April tahun 2023 ya perihal permohonan pengolahan hasil pascasanggah seleksi guru tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2022 sebagaimana terlampir. Ini lampirannya, satu lampiran. Di sini di lampiran ini disebutkan bahwa kegiatannya adalah pengumuman kelulusan pascasanggah mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 April tahun 2023. Kemudian pengisian daftar riwayat hidup NIP3K tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei tahun 2023. Selanjutnya adalah usul penetapan NIP3K yang dijadwalkan mulai 28 sampai tanggal 27 Mei tahun 2023. Nah, selanjutnya ya kita langsung aja menuju ke info pengumuman ya. Ini suratnya ya, surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ya, yang berisi pengumuman ya nomor 800/1041/KPSDM tahun 2023 tentang penyampaian pascasanggah ya hasil seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional guru formasi tahun 2022 ya di lingkungan Perintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2023. Isi pengumuman ada berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 2685.1-RS-04.03/SD_K/2023 ya pada tanggal 12 April tahun 2023 ya perihal penyampaian hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berkenaan dengan telah diumumkannya hasil seleksi kompetensi calon P3K jabatan fungsional guru formasi tahun 2022 sesuai pengumuman Ketua Panselda Kabupaten Lombok Timur nomor 800/735/KPSDM tahun 2023 tanggal 9 Maret tahun 2023 tentang hasil seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur formasi tahun 2022. Maka perlu diumumkan pascasanggah hasil seleksi CP3K jabatan fungsional guru formasi tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, ya peserta seleksi kompetensi calon pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional guru formasi tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan sistem komputer asisten tes bahwa yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan keterangan PL sesuai surat
Badan Kepegawaian Negara nomor 2685/R-KS.04.03/SD-K tahun 2023 ya. Pada pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 tersebut bahwa penempatan pelamar yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut ya merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ya agar segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada laman sscasn.bkn.go.id sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ya, jadwalnya ada di lampiran 2 pengumuman ini. Waktu pelaksanaan pemberkasan hasil penetapan nomor induk NI P3K bagi peserta yang dinyatakan lulus dapat dilihat pada lampiran 2 pengumuman ini. Keputusan panitia seleksi bersifat final ya, dan tidak dapat diganggu gugat. Ya, ini sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah ya Kabupaten Lombok Timur selaku Ketua Panitia Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP. Kemudian pada lampiran 2 ya jadwal pemberkasan dan syarat usul NI P3K jabatan fungsional guru formasi tahun 2022 ya. Sesuai surat BKN nomor 3512-B-MP.01.01/SD-D-2023 ya tanggal 29 Maret tahun 2023. Perihal usul penetapan NI P3K jabatan fungsional tenaga guru tahun 2022 secara elektronik, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa pemberkasan penetapan NI P3K ya jabatan fungsional tenaga guru tahun 2022 dilaksanakan secara elektronik dalam kurung paperless melalui sistem informasi aparatur sipil negara ya SIASN. Tanda tangan persetujuan teknis penetapan NI P3K dilakukan secara digital signature. Kemudian pada huruf B ya, pelamar yang dinyatakan lulus diwajibkan mengisi daftar riwayat hidup dalam kurung DRH mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei tahun 2023 dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman sscasn.bkn.go.id. Buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup ini dapat diunduh pada laman sscasn.bkn.go.id. Kemudian pada huruf C ya disebutkan bahwa kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K yang harus diunggah oleh pelamar yaitu ya batas unggah dokumen mulai tanggal 17 April sampai dengan 4 Mei tahun 2023. Mohon diperhatikan sama teman-teman jangan sampai terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan ya karena ini secara elektronik dan ini tidak bisa diminta kompromi ya untuk keterlambatan. Seandainya Bapak dan Ibu tidak mengunggah pada tanggal 4 Mei ya sudah tidak akan bisa dikirim lagi ke sana. Kalau ada perpanjangan ya baru bisa. Ya kalau memang tidak ada ya sudah berarti Bapak dan Ibu gugur ya karena tidak bisa menyampaikan dokumen usul penetapan NI P3K ini. Ya mohon diperhatikan ya jadwal tersebut ya. Apa saja dokumen yang harus diunggah oleh pelamar? Yaitu yang pertama adalah pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Ya, ingat ya latar belakangnya berwarna merah ya, jangan sampai Bapak Ibu tidak ketahui ini ya. Yang kedua adalah scan asli surat lamaran yang dialamatkan kepada Bupati Lombok Timur itu dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya pada pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan ditulis dengan tangan sendiri. Ya ingat jangan menggunakan pengetikan komputer ya. Ditulis dengan tangan sendiri menggunakan kertas double folio ya dan menggunakan tinta hitam. Diberi materai 10.000 dan dalam lamaran harus menyebutkan nama jabatan yang dilamar. Yang ketiga adalah scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Usahakan kalau Bapak Ibu menyeken yang rapi, kelihatan jelas, kemudian filenya jangan terlalu besar untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengunggah file-file tersebut. Ya cukup 250 KB. Saya pikir itu sudah cukup jelas ya. Jangan terlalu besar ya. Kemudian yang keempat adalah scan asli transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian scan daftar riwayat hidup RH asli yang telah diisi dan dilengkapi pas foto serta sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 10.000.
Selanjutnya pada angka 6, scan asli surat pernyataan 5 poin sesuai dengan anak lampiran 4 peraturan PKN nomor 1 tahun 2019. Ini cuma 1 lembar tapi isinya ada 5 poin. Poin A adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang B, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ya, termasuk BUMN atau BUMD. Kemudian C ya, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K atau anggota TNI, Polri. D, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. E, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah scan asli surat keterangan catatan kepolisian ya, SKCK, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib garis miring Polri ya, dengan catatan keperluan adalah untuk usul pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedelapan adalah scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah ya, RSUD Dr. R. Sujono Slong. Tempat lahir ditulis nama kabupaten kota tempat lahir dan keperluan diisi untuk pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, di angka 9 adalah scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah RSUD Dr. R. Sujono Slong ya, tempat lahir tetap menggunakan nama kota kabupaten tempat lahir. Kemudian pada huruf D ya, disebutkan bahwa kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K yang harus dikumpulkan ya. Nanti ini dalam bentuk hard copy-nya ya, yang harus Bapak Ibu kumpulkan dengan batas pengumpulan mulai tanggal 17 April sampai tanggal 10 Mei tahun 2023 ya. Masih ada waktu tapi tolong diperhatikan ya. Ya, ini mohon diperhatikan ya, waktunya jangan sampai terlambat tanggal 10 Mei. Usahakan lebih awal mengumpulkan ya. Mohon diperhatikan. Belum Bapak dan Ibu mengumpulkan, tolong dicek ulang ya, urutkan sesuai dengan urutan yang disampaikan pada pengumuman ini ya, jangan sampai bolak-balik tidak keluar urutannya. Ini untuk memudahkan memverifikasi dokumen Bapak dan Ibu ya. Pada angka 1 disebutkan bahwa pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah ya, berukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Kemudian B, asli surat lamaran kepada Bupati Lombok Timur untuk dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang ditulis dengan tangan sendiri yang menggunakan kertas double folio dan menggunakan tinta hitam ya, diberi materai 10.000 dan dalam lamaran harus menyebutkan nama jabatan yang dilamar. Kemudian pada angka 3 adalah fotokopi ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar pelamar jabatan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian daftar riwayat hidup asli yang telah diisi dan dilengkapi pas foto serta sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 10.000 ya. Yang keenam adalah asli surat pernyataan 5 poin sesuai dengan anak lampiran 4 peraturan PKN nomor 1 tahun 2019 berisi tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara ya, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih ya. Kemudian B, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. C, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K atau anggota TNI, Polri. D, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
atau terlibat politik praktis. Kemudian E, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 7. Asli surat keterangan catatan kepolisian ya SKCK yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Polri. Catatan keperluannya adalah untuk pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang 8 adalah asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah RSUD Dr. R. Sujono Slong. Tempat lahir ditulis nama kabupaten tempat lahir. Dan kemudian keperluannya tetap dibuat usul pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Asli surat keterangan tidak mengkonsumsi, menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah RSUD Dr. R. Sujono Slong ya, tempat lahir tetap ditulis nama kabupaten kota tempat lahir. Selanjutnya di angka 10 adalah asli surat pernyataan ya kesanggupan bersedia ya mengabdi dan tidak mengajukan pindah sampai dengan masa kontrak berakhir yang sudah ditandatangani di atas materai 10.000. Yang 11 adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga serta fotokopi akte kelahiran masing-masing 1 lembar. Ke-12 adalah fotokopi surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang apabila sudah menikah. Akta cerai bagi yang sudah bercerai masing-masing 1 lembar. Untuk memudahkan pemeriksaan berkas ya usul penetapan NIP3K tahun 2022 maka peserta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Berkas tersusun rapi sesuai dengan urutan-urutan sebagaimana tersebut pada huruf D di atas dari angka 1 sampai dengan angka 12. Ya ingat, perhatikan, berhati-hatilah pada saat Bapak Ibu menyusun dokumennya ya, jangan sampai terbolak-balik ya. Perhatikan urutannya mulai dari urutan pertama sampai urutan ke-12. Ya ini untuk memudahkan verifikasi ya di BKPSDM. Soalnya ini akan disandingkan dia dengan data dokumen yang Bapak unggah melalui SSCASN supaya sama dokumennya. Perhatikan jangan sampai mengunggah dokumen yang tidak sama. Nanti ada yang punya 2 ijazah yang diunggah di SCSN beda sama yang disampaikan, jangan seperti itu ya. Ya hati-hati, nanti diperhatikan betul dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ya, disusun rapi. Kemudian baru diserahkan ya. Mungkin bisa dicek beberapa kali supaya Bapak Ibu punya keyakinan bahwa dokumennya sudah rapi dan sesuai dengan permintaan. Seperti itu. B, ya semua berkas diserahkan adalah rangkap 1 dengan ketentuan masing-masing rangkapan berkas ya dimasukkan ke dalam stop map batik ya dengan ketentuan diberi nama jabatan dan nomor HP. Kemudian yang C adalah format surat lampiran, surat pernyataan 5 poin, dan surat pernyataan kesanggupan dapat diunggah pada WA Group atau laman www.bkpsdm.lomboktimurcup.go.id. Demikian penyampaian jadwal pemberkasan dan syarat usul NIP3K. Ya itulah penyampaian ya jadwal pemberkasan. Ya mohon diperhatikan yang ini supaya tidak terjadi permasalahan. Ini ada contoh surat lamaran, ini ditulis tangan ya, jangan diketik ya, karena itu permintaannya. Selanjutnya ada contoh surat pernyataan. Ini surat pernyataannya. Kemudian ada surat pernyataan kesanggupan ya, kesanggupan. Nah, hanya itu lampiran surat-suratnya. Kemudian ini adalah hasil seleksi uji kompetensi ya, pengadaan P3K guru tahun 2022. Ya, pengumuman ini terdiri dari 2.190 lembar ya. Kalau saya sampaikan semua melalui video ini mungkin tidak habis waktu sampai 2 jam ya. Maka dari itu file pengumuman ini saya lampirkan ya pada deskripsi video ini ya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin melihat lebih lengkap bisa mendownload filenya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan apa yang menjadi harapan dari teman-teman bisa teman-teman dapatkan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.